Nah, kalau kita belajar ilmu apapun itu, pasti ada pengertian. Pasti ada asal mulanya. Jadi nggak tiba-tiba muncul, tapi pasti ada asal mulanya, namanya ilmu. Ya. Nah, ilmu sendiri, ya ilmu ekonomi ini nih, berdasarkan pengertiannya, itu yang dari bahasa Yunani. Ya, ekonomi ini dari bahasa Yunani, yaitu yang pertama oikos, yang kedua dari kata nomos, oikos dan nomos. Ya, jadi kalau kita belajar pengertian ilmu ekonomi ini paling dasar banget. Pokoknya ilmu ekonomi atau ekonomi berasal dari bahasa Yunani. Nah, makanya kenapa ahli-ahli ekonomi, filsafat ekonomi, gak cuma di ilmu ekonomi tapi di ilmu yang lainnya, itu banyak dari bangsa Yunani nih. Kalau kita belajar sejarah, gak cuma ekonomi, ya. Itu diawali oleh para ahli-ahli di Yunani waktu masa zaman Yunani, ya. Nah, ilmu ekonomi tadi ekonomi dibagi dalam bahasa Yunani menjadi dua, yaitu oikos dan nomos, ya. Atau digabung itu oikonomia, makanya jadi ekonomi, ya. Nah, oikos berarti rumah, ya. Oikos ini artinya rumah. Nomos, oikos dan nomos. Nomos itu aturan. Ya. Ini. Oikos artinya rumah, nomos artinya aturan. Nah, jadi ilmu ekonomi atau ekonomi itu sendiri jika digabung nih dari bahasa Yunani jadi oikonomia yang artinya aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Nah, pertanyaannya rumah tangga gimana nih, Pak? Nah, kalau dalam ekonomi, rumah tangga itu bukan yang dibentuk satu ayah, satu ibu, dan anak-anak, bukan. Ya, atau misalkan satu suami, satu istri, dan anak-anak, bukan. Itu bukan rumah tangga menurut ekonomi. Nah, nanti kita belajar. Jadi, ekonomi ini kan aturan yang mengatur rumah tangga. Nah, rumah tangga ekonomi ini nanti kita belajar ada pelaku-pelaku ekonomi. Ada yang namanya rumah tangga produsen, ada yang namanya rumah tangga konsumen, ada yang namanya pemerintah, ada yang namanya satu lagi masyarakat luar negeri. Nah, itu rumah tangga yang ada dalam ekonomi. Jadi, walaupun pengertiannya itu rumah tangga, ya rumah. Jadi rumah tangga bukan artinya yang tadi ya. Kalau di ekonomi bukan berarti satu ayah, satu ibu, dan anak-anaknya, bukan. Tapi rumah tangga yang di dalam ekonomi disebut juga nanti kamu belajar pelaku ekonomi. Ya, yaitu tadi ada rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, ada lagi pemerintah dan masyarakat luar negeri. Nah, tapi asal katanya dari oikos dan nomos, ya jangan kebalik, ya ini jangan kebalik nih. Oikos ini artinya rumah, nomos aturan. Nah, ini secara pengertian ilmunya ya. Nah, ini banyak nih. Selain dari pengertian dasarnya ini, ada juga para ahli yang menyatakan pengertian dari ilmu ekonomi tersebut. Contohnya nih di sini oleh Paul Samuelson. Nah, ini salah satu juga pakar ekonomi atau filsuf ekonomi, ya, yang pengertiannya bisa menjadi panduan atau sebuah pengertian yang bisa digunakan. Menurut Paul Samuelson, nah, dilihat tuh ilmu ekonomi itu adalah sebuah studi. Namanya studi berarti belajar tuh, ada pelajarannya, ada yang dipelajari. Ya, studi. Nah, saya geser dulu ini.
Nah, studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan. Nah, tadi kemarin kita belajar ekonomi itu masalah, memecahkan masalah. Nah, dari masalah itu kita membuat pilihan. Ada kata kuncinya. Dengan atau tanpa menggunakan uang. Nah, jadi ekonomi ini nggak selalu berhubungan dengan duit. Ya, makanya kenapa semua di dunia ini dibeli dengan uang. Tapi ada juga hal-hal di dunia ini yang nggak bisa dibeli oleh uang. Nah, tahu nggak apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Apa hal apa saja yang ada di dunia ini yang tidak bisa dibeli oleh uang? Yo, Kayaknya semua bisa deh, Pak. Semuanya butuh uang tau, Pak, kayaknya. yakin. Iya, Pak. Tapi ini kan menurut pengertian si Paul Samuelson ini bisa juga dengan atau tanpa menggunakan uang. Berarti ada di dunia ini ada yang tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, ada nggak? Ayo coba pikir. Kira-kira apa nih? Di dunia ini apa saja yang tidak bisa dibeli oleh uang? Kalau kata orang, kebahagiaan, Pak. Kata orang. Benar. Bahagia tuh Happiness. beli tau, Pak. Jalan-jalan butuh uang, saya bahagia. Saya butuh duit, Pak. Memang semua di dunia ini kan dibeli dengan uang. Tapi tadi ada ternyata di dunia ini yang tidak dapat dibeli oleh uang. Satu, tadi kebahagiaan. Bisa dibeli sama uang nggak? Mungkin bisa tadi ya, beli apa yang kita sukai, kita beli pakai uang. Nah, yang pertama, itu ada yang namanya kesehatan. Nah, sekarang, apalagi zaman sekarang, nggak ada orang yang jualan kesehatan. Aduh, saya pengen sehat seumur hidup, nggak sakit terus, nggak sakit-sakitan selama saya hidup. Bisa nggak beli kesehatan? Nggak bisa. Yang ada kita harus menjaga kesehatan supaya kita tidak terkena penyakit, ya, tidak mengalami sakit penyakit. Apalagi masa zaman-zaman sekarang, ya, kita benar-benar harus menerapkan protokol kesehatan supaya tidak terkena COVID. Nah, ini kesehatan nggak bisa dibeli nih. Contoh, kalau orang sudah sakit-sakitan, masuk rumah sakit, ICU, ya organ tubuhnya udah rusak semua, dia mau balik lagi sehat, sulit, nggak bisa. Ya, makanya penting yang namanya jaga kesehatan. Nih, pertama kesehatan, nggak bisa dibeli oleh uang. Kedua, yang tidak bisa dibeli oleh uang adalah keluarga. Nggak bisa. Kamu nggak bisa membeli keluarga. Ya, lupa saya pengen jadi anaknya Atta Halilintar gitu. Saya belilah gitu. Status keluarganya bisa nggak? Nggak bisa. Ya, kamu berasal dari seorang ayah dan seorang ibu. Entah itu seperti apa kondisinya ayah dan ibu kamu, tetap itu keluarga kamu dan itu tidak bisa dibeli. Orang lain nggak bisa membeli yang namanya keluarga. Keluarga ini dalamnya tadi ada kebahagiaan, ada happiness tadi, ya. Nah, ada kesehatan, ada keluarga, apalagi yang nggak bisa dibeli sama uang di dunia ini. Ada namanya masa depan. Nggak bisa dibeli pakai uang. Masa depan kamu pengen jadi artis, adalah beli aja lah. Nggak bisa. Harus ada prosesnya, ada prosesnya untuk mendapatkan sesuatu, harus kerja keras, harus disiplin. Nah, ini nggak bisa nih dibeli sama uang. Kesehatan, keluarga, masa depan kamu nggak bisa nih. Nah,
Ya, yang ada ya ini. Kalau kesehatan berarti harus jaga kesehatan. Kalau keluarga ya gimana caranya supaya kamu mendapatkan kebahagiaan dalam keluarga ya berarti kamu harus rukun-rukun lah di keluarga. Ya, seperti apapun keluarga kamu, kondisinya sekarang seperti apa, ya itulah keluarga kamu, ya. Kebahagiaan kamu ditentukan oleh diri kamu sendiri, bukan oleh lingkungan, ya. Masa depan ini juga kamu yang menentukan, ya. Ini tidak bisa dibeli sama uang. Nah, inilah contohnya lah ya. Nah, dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, nih, kita belajar ada sumber daya produksi. Ada, nah, kalau kamu masih ingat, ada yang masih ingat nggak? Ada namanya 4 faktor produksi. 4 factor production kalau di business studies. Ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak? Apa? 4 faktor produksi. Nah, ini yang utamanya nih. Ada yang tahu? 4 faktor produksi. Kebutuhan. Selain itu ada lagi apa? Kan ini sumber daya produksi ya. Nah, ini tuh artinya produksi ini yang dapat menghasilkan atau meningkatkan nilai guna barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya bentuknya barang atau jasa. Nah, ada 4 faktor produksi nih. Yang pertama ada yang namanya sumber daya alam. Nah, ini. Faktor produksi pertama itu sumber daya alam. Kedua, ada yang namanya sumber daya manusia atau SDM ya. Kalau SDA sumber daya alam istilahnya ya, kalau di ekonomi sumber daya manusia ini SDM. Lalu berikutnya ada yang namanya selain sumber daya alam, sumber daya manusia, ada yang namanya modal. Ya, ketiga faktor produksi itu modal. Dan yang keempat adalah entrepreneurship atau kewirausahaan. Nah, ini yang disebut dengan 4 faktor produksi. Ya, wah, tulisannya begini. Duh. Nah, ada 4 faktor produksi. Nanti kita juga belajar ini nih, ya, sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan entrepreneurship. Nah, ini yang disebut terbatas tuh ini nih. Sumber daya alam terbatas nggak? Terbatas. Sumber daya manusia terbatas nggak? Terbatas. Nggak banyak ya sumber daya manusia yang menguasai, misalkan tenaga kerjanya itu menguasai teknologi, nggak semua menguasai teknologi. Ya, lalu modal terbatas nggak? Terbatas. Ya, sekalipun mungkin dia orang kaya, dia konglomerat, dia bilioner, tetap terbatas modalnya. Jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship terbatas juga, ya. Butuh ide-ide, butuh inovatif, inovasi-inovasi itu terbatas. Nah, ini yang menjadi masalah juga karena ininya terbatas nih 4 faktor produksinya, akhirnya tadi mengakibatkan tadi tuh ya kelangkaan tadi, ya masalah-masalah ekonomi tadi, ya nanti ini kita belajar nih, ya. Tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas tadi ya, dari waktu ke waktu. Nah, ini 4 faktor produksi ini menghasilkan komoditas dari waktu ke waktu, ya. Kenapa dari waktu ke waktu? Ya karena kebutuhan manusia ya tiap hari, tiap saat pasti kebutuhannya harus dipenuhi. Ya, nanti kita belajar ada kebutuhan pokok, ya ada kebutuhan yang memang harus dipenuhi dulu, ya primer, sekunder, tersier, jenis kebutuhan banyak tuh, ya. Dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa yang akan datang. Nanti juga ada kegiatan yang namanya selain bukan produksi, ada distribusi, ada konsumsi, ada 3 kegiatan ekonomi kita belajar. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan perilaku-perilaku pelaku yang berbeda-beda. Nah, ini ya, konsumsinya bisa untuk saat ini, bisa juga untuk masa yang akan datang.
Ya, bisa belinya sekarang tapi digunakannya bisa untuk beberapa waktu yang lama, atau mungkin beli sekarang tapi digunakan untuk misalkan nanti. Bisa juga ya. Kepada berbagai orang atau kelompok dan masyarakat. Nah, yang namanya kebutuhan itu tidak memandang kelompok masyarakat, ya. Nah, inilah ekonomi. Makanya semua dibahas, ya, dipelajari, ya, mengambil keputus dari masalah yang ada, gimana cara solusinya, gimana kita bisa ambil pilihan untuk melaksanakan atau menjalankan solusi tersebut. Entah itu dengan uang atau tanpa uang. Ya, nggak semua uang itu tidak memberikan semua solusi. Ya, karena ingat ada hal-hal di luar yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ya. Nah, mempelajari ilmu bagaimana dengan menggunakan sumber daya yang ada, 4 faktor produksi tadi, ya dari waktu ke waktu tuh terus produksi itu, namanya produksi itu kan dilakukan terus-menerus. Kapan produksi akan berakhir? Ketika manusia sudah tidak punya yang namanya kebutuhan dan keinginan. Artinya kapan? Kalau manusia semua meninggal. Contoh misalkan kita nih, saya, kalian. Kalau sudah meninggal, kan udah nggak ada keinginan kebutuhan. Ada gitu setelah meninggal, tiba-tiba ngetok-ngetok, peti matinya gitu. Aduh, saya lapar, saya lapar. Enggak kan? Nah, kalau kita sudah meninggal, ya sudah, kita nggak punya yang namanya keinginan, sudah tidak punya lagi kebutuhan. Ya. Nah, jadi makanya kondisi ini selama manusia masih ada, masih hidup di dalam kebutuhan dan keinginannya, nah, masalah ekonomi ini terus akan dipelajari, terus akan dicari solusinya, terus akan dimanfaatkan 4 faktor produksi yang ada, tetap melakukan produksi, distribusi, konsumsi, ya kepada semua kalangan masyarakat. Mau kaya, miskin, mau suku apapun yang ada, ya itu juga punya keinginan dan kebutuhan. Jadi di sini secara keseluruhan ilmu ekonomi ini menyangkut bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya. Ingat ya, kebutuhan ya, bukan keinginan ya. Kalau keinginan mah bebas. Tapi kebutuhan, yang namanya kebutuhan, suka tidak suka, mau nggak mau harus dipenuhi. Ya. Nah ini ya, contoh kebutuhan. Sekarang belajar online, kebutuhan kamu berarti harus ada internet. Ya kalau nggak ada internet ya nggak bisa. Kan kalau online kan. Terus gadgetnya perlu minimal handphone, ya smartphone. Nah, itu juga kebutuhan tuh sekarang. Internet itu jadi satu kebutuhan. Sekarang smartphone jadi kebutuhan, ya. Banyak nih, ya. Nah, inilah ilmu ekonomi yang akan kalian pelajari. Inti utamanya seperti ini. Ya, ketemunya nanti masalah-masalah dan masalah. Tapi jangan jangan khawatir ya. Kamu dituntut, kamu didorong untuk cari solusi. Makanya mulai sekarang kalau ada masalah apapun itu, masalah pribadi, masalah apapun itu, coba kamu pelajari, ada studinya dulu nih. Artinya kamu pelajari dulu kenapa hal itu bisa terjadi. Kok bisa terjadi seperti ini? Kamu pelajari dulu, kamu lihat. Lalu setelah itu kamu ambil pilihan, kasih solusi gimana. Nah, entah solusinya itu dijakukan atau tidak, kalau kita udah kasih solusi ya, mungkin sama orang lain, sama orang tua, atau sama guru, dan sebagainya. Tapi setidaknya kita sudah membuat pilihan yang benar. Dengan adanya masalah, kamu didorong untuk cari solusi. Yang tidak boleh, kamu melarikan diri dari masalah, atau kamu malah memperburuk masalah. Ya, jangan. Nah, inilah bahwa kita belajar ekonomi. Jadi nggak cuma masalah duit, duit, dan duit. Ya. Nah, manfaatnya apa sih buat kita ini belajar ekonomi? Kamu di IPS, di SMA ini ngambil jurusan IPS, terus kamu belajar ekonomi. Manfaatnya, nih, ilmu ekonomi ini, seperti yang selalu saya bilang, ilmu ekonomi ini itu selalu ada dalam kegiatan atau dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari masyarakat. Artinya, kita bisa melihat sekitar kita, ya, dan itu tuh manfaatnya bisa kita rasakan, dan ini nih sangat berpengaruh. Makanya ilmu ekonomi adalah salah satu ilmu kehidupan sehari-hari,
dan itu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, ya. Mengenai konsumen atau produsen, ini tuh pelakunya. Pelaku konsumsi berarti disebut konsumen, nanti kita belajar nih ya. Kalau produsen berarti pelaku yang memproduksi, namanya disebut produsen dalam ekonomi. Yang berperan penting dalam kebijakan ekonomi. Nah, ada yang disebut dengan kebijakan ekonomi. Kamu pernah dengar kali ini, ada berita. Pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi, bla 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 bla. Nah, kebijakan ekonomi ini artinya tadi tuh, ada masalah, dipelajari masalahnya, terus diambil keputusan. Nah, keputusannya ini, kalau dalam perekonomian sebuah negara, disebut kebijakan ekonomi. Artinya keputusan yang diambil, ini mungkin bukan solusi yang terbaik, tapi setidaknya solusi yang bisa mengurangi masalah tersebut, atau ya tidak menghilangkan masalah, tapi bisa membantu mengurangi masalah tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan kebijakan ekonomi. Makanya kenapa kalau kita sering belajar dari masalah, kita mempelajari masalah, nggak cuma masalah ekonomi ya, kamu dalam kehidupan sehari-hari ada masalah, kamu pelajari, kamu coba renungin, coba kamu cari solusinya. Lama-lama semakin sering kamu punya solusi sebuah masalah, kamu akan menjadi seseorang yang bijaksana atau menjadi wise, bijaksana. Nah, kalau kamu mau jadi orang yang bijaksana atau wise, berarti kamu harus belajar mempelajari masalah. Dengan adanya masalah, kamu tahu solusinya, kamu bisa memberikan solusi buat orang lain. Nah, itulah menjadi orang yang bijak. Orang yang sekarang orang bijak ini dibutuhkan ya untuk membantu menolong nggak cuma perekonomian, tapi setidaknya membantu menolong diri kamu sendiri, keluarga kamu, dan sebagainya. Nah, yang pertama, manfaat mempelajari ilmu ekonomi. Di situ ditulis memperbaiki cara berpikir. Nah, ini yang tadi saya sebut. Dengan belajar ekonomi, kamu memperbaiki cara berpikir kamu dalam menghadapi yang namanya masalah. Ya, kamu menghadapi masalah sekarang tahu kan? Kamu harus cari solusinya. Ya, masalahnya jangan diselesaikan dengan kamu marah-marah, protes, demo. Jangan. Kamu apalagi kamu sudah mulai dewasa, ya. Contoh misalkan kamu ada kebutuhan, pengen ganti handphone, ganti laptop atau apapun. Kamu jelaskan, mungkin kamu ada keinginan tersebut tuh, kamu jelaskan tuh ke orang tua kamu. Kenapa saya harus ganti handphone? Kenapa saya harus ganti laptop? Nah, kamu jelasin, ada masalah loh. Nih, laptopnya ini udah lemot. Handphonenya mungkin udah berapa kali jatuh, udah lemot juga. Kadang sinyalnya muncul, kadang enggak. Nah, itu kamu bisa pola pikirnya jadi lebih baik. Ya, yang tadinya mungkin kamu mau ganti HP, ganti laptop misalkan gitu ya. Cuman ke orang tua kamu bilang, "Mah, apa minta ganti laptop, ganti HP." Kamu mikirnya orang tua kamu nanyakan, "Kenapa harus ganti? Kenapa kan masih bagus itu?" Kamu bilang, "Pokoknya mau ganti lah." Ngambek gitu dengan cara marah gitu. Kamu demo, kamu protes supaya dibeliin. Jangan, sekarang nggak boleh. Tapi kamu bisa jelasin, yakin. Kalau kamu jelaskan, tadi tuh kamu bijak, kamu jelasin ke orang tua kamu, iya harus ganti loh mah, pak, laptopnya tuh udah begini loh. Lihat nih, tuh lemot. Ya, handphone saya juga udah berapa kali jatuh, memang udah saatnya harus ganti, atau udah berapa kali servis, daripada uang servisnya mahal, mending ganti baru. Pasti orang tua kamu juga akan mengikuti saran atau keputusan yang kamu inginkan. Nah, makanya dengan belajar ekonomi, kamu memperbaiki cara berpikir dalam menghadapi masalah dan dalam memecahkan masalah dan bagaimana cara kamu mengambil keputusan. Ingat ya, banyak yang kita pelajari nggak cuma di ekonomi. Kamu harus ambil keputusan, jangan berdasarkan atau jangan pada saat kamu lagi emosi. Kacau pasti keputusan kamu. Nah, dengan ekonomi ini karena kamu melihat masalah, mempelajari masalah, berarti saat kamu mau ambil keputusan, please
calm down dulu, pikir dulu. Jangan ambil keputusan saat kamu emosi. Itu malah memperburuk keadaan. Ya, jangan ada masalah dikit kamu bete, ada masalah dikit kamu ngambek, ada sekali masalah sedikit kamu baper. Jangan. Walaupun mungkin kalian kan perempuan kan, pasti ada siklusnya tiap bulan tuh, di mana mood kamu tiba-tiba drop gitu, tiba-tiba bete, tiba-tiba segala macam. Ya itu kan memang siklus kamu gitu kan, memang natural kamu seperti itu. Tapi setidaknya dari situ kamu sudah mulai berpikir ya seperti itu. Ya. Jadi perbaiki cara berpikirnya ya mulai sekarang ya. Hadapi masalah, jangan takut ya. Pasti bisa. Ada jalan keluar kok. Di mana ada keinginan, ada kemauan, pasti ada jalan. Jadi jangan pernah menyerah ya. Nah, yang kedua, membantu dalam memahami perilaku masyarakat. Membantu dalam memahami perilaku masyarakat. Nah, di sini tuh ada yang disebut perilaku masyarakat di ekonomi. Ada juga tadi saya bilang ada perilaku produsen, konsumen, ada perilaku masyarakat. Nah, ini tuh yang kalau kamu sebagai pelaku ekonomi nih ya, nanti ya, kamu bergerak di bidang ekonomi, entah kamu itu dagang, entah itu kamu bikin usaha. Nah, ini jadi penting nih. Perilaku masyarakat ini harus kamu pahami. Kenapa? Nggak cuma di ekonomi, mungkin kamu belajar di sosiologi. Kamu diajarin bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang berinteraksi dengan orang lain, nggak bisa hidup sendiri. Nah, makanya perilaku kita di dalam masyarakat juga harus diperhatiin, nggak boleh sembarangan. Ya, mungkin saja buat kita itu baik-baik saja, tapi buat masyarakat sekitar itu jadi masalah. Ya, contoh misalkan, ini saya sering terjadi, ya. Ini di rumah saya ini, di depan rumah saya ini, jadi ada beberapa rumah yang punya mobil tapi nggak punya garasi atau garasinya kecil. Mungkin garasinya kecil cukup buat mobil kecil, tapi dia mau beli mobil gede. Akhirnya itu si mobilnya tuh disimpan di depan rumahnya di pinggir jalan, ya. Karena saya rumahnya perumahan, jadi ya di depan rumah. Nah, itu beberapa kali sering terjadi masalah. Kenapa? Kalau ada mobil lewat nih di blok belakang. Jadi yang di depan tetangga saya ini nyimpen mobil di depan, seberangnya nyimpen mobil di depan. Nah, jalannya itu cuma pas buat 2 mobil. Nah, sering terjadi ribut lah di situ. Kenapa? Yang satu mau lewat nggak bisa lewat, yang satu nggak bisa parkir. Akhirnya ribut. Nah, kadang kita mikir, lah nggak apa-apa, kan ini memang lahan saya. Ini kan memang rumah saya, bagian dari rumah saya, misalkan depannya itu. Tapi kan dia ada jalan yang keambil. Gitu. Nah, tapi ternyata menurut dia itu benar, belum tentu buat orang lain benar. Nah, makanya kita perlu lihat nih, pemahami. Makanya sama dalam ekonomi pun sama. Kita harus melihat perilaku masyarakat ini berubah-berubah. Selera masyarakat ini berubah-berubah. Ya, mungkin pola pikir kita dengan orang lain beda. Tapi kita jadi mulai memikirkan, oh benar juga ya. Makanya kenapa kalau kamu perhatiin di sebuah produk, saya punya produk apa ya? Ini nih misalnya nih. Saya punya produk tisu nih. Tisunya. Kenapa di setiap produk itu ada yang namanya nih. Selalu ada yang namanya nih. Kalau kamu perhatiin di sini ada yang namanya keluhan pelanggan, saran, kritik, ya, customer complaint. Nah, kenapa di semua produk pasti ada ini? Karena ini sangat membantu untuk memahami apa yang terjadi, apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, ini dipelajari. Makanya saat kamu ambil keputusan, satu lagi, coba kamu pikir dari sisi orang lain. Jangan kamu udah analisis masalah, kamu pelajari, kamu ambil keputusan, tapi keputusan yang kamu ambil itu egois kamu.
untuk kepentingan kamu sendiri, egois. Ah, masa bodoh yang lain mah gitu kan. Jangan, contoh kayak tadi. Rumahnya, ya itu memang bagian rumah dia. Ah, cuek aja masa bodoh dia. Cuek aja orang mau lewat, mau berantem, cuek-cuek. Nggak boleh. Tapi harus dipikir dari sisi orang lain. Orang lain kan lewat nggak bisa mobilnya nggak masuk kan, nggak bisa lewat. Coba mikir dari sisi orang lain. Nah, barulah setelah itu kita lihat dari dua sisi. Dari sisi yang satunya dan sisi yang lain. Nah, baru kita ambil jalan tengahnya gimana. Nah, itulah solusi. Jadi kita paham bagaimana melihat situasi perilaku di masyarakat, ya. Ya, nah itu membantu dalam memahami perilaku masyarakat. Yang ketiga, membantu memahami masalah global. Jadi masalahnya itu bukan cuma dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ekonomi ini masalah global, artinya masalah yang dihadapi sebuah negara itu juga sama dialami oleh negara lain. Jadi jangan merasa paling menyedihkan. Ya, masalahnya ternyata orang lain juga punya masalah. Makanya tadi dalam kehidupan sehari-hari kita belajar. Kalau kamu menghadapi masalah, jangan merasa kamu menjadi orang yang paling malang seumur hidup atau orang yang paling malang yang ada di dunia ini. Kayaknya cuma saya doang deh Pak yang paling menderita. Jangan, ya. Orang lain pun punya masalah, semua orang punya masalah. Negara juga punya masalah. Kota tempat kita tinggal juga punya masalah yang beda-beda. Makanya jangan pernah berpikir kalau diri kita itu menjadi orang yang paling malang sedunia. Tidak, ya, orang lain pun punya masalah. Nah, seperti itu ya. Jadi masalahnya itu kita harus hadapi. Dan jangan pernah bandingin diri kamu dengan orang lain. Masalah diri kamu dengan orang lain itu nggak usah dibandingin lah. Ya, kadang ada kan orang-orang mikir, ah masalah lu mah nggak sebesar masalah gua gitu. Gitu. Ah masalah lu mah kecil gitu. Jangan, ya. Kita nggak pernah tahu masalah orang itu. Walaupun menurut kita itu mungkin masalahnya kecil, siapa tahu buat dia mah gede gitu masalahnya gitu kan. Contoh gitu, kita hilang duit 50.000 gitu, ah ya udahlah gitu, atau 20.000. Tapi ada satu orang yang memang butuhkan hilang duit 20.000, masalah buat dia, nggak bisa beli makan dan sebagainya. Nah, tapi ini kita jadi bantu melihat memahami masalah global. Saya senang dengan berita yang terakhir nih. Terakhir ini, kalau kamu baca perkembangan, ada seseorang yang memberikan bantuannya ya untuk penanganan COVID sebanyak 2 miliar. Saya lupa namanya siapa ya, perempuan. Dia memberikan bantuan sebesar 2 miliar. Nah, itu membantu memahami masalah global. Manusia sekarang lagi mengalami pandemi COVID, pemerintah juga udah kesulitan menghadapinya. Nah, ternyata dari situ kita bisa melihat banyak ternyata orang-orang yang memahami masalah yang dihadapi, ya, dan akhirnya mereka bantu memberikan sedikit solusi. Memang tidak memberikan solusi banyak, tapi itu sedikitnya meringankan. Ya, banyak sekali ya. Lalu, nah ini yang keempat, membantu untuk bersikap lebih demokratis. Nah, ini juga sama. Makanya kenapa sih Pak, kalau dalam sebuah pemerintahan, kok ada rapat, ada sidang-sidang gitu kan di pemerintahan, kalau kamu belajar di CV kan, itu untuk mengambil kebijakan ekonomi ini. Nah, karena kita negara demokratis, artinya setiap pendapat itu dihargain. Artinya bukan dihargain 5.000, 10.000, bukan, tapi yang memberikan pendapat, yang memberikan solusi itu diterima. Ya, karena kita demokratis. Jadi makanya kalau misalkan ada masalah nih, kita dari zaman dulu bukan prinsip ya, Indonesia ini memegang yang namanya gotong royong, tempo seliro. Nah, jadi semua sesuatu itu dilakukan secara demokratis. Artinya, nih kamu boleh ngomong dari menurut kamu gimana? Nah, menurut kamu gimana? Semua boleh berpandangan, boleh berbicara. Selama apa yang dia katakan, yang dia ungkapkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, setelah semua ngomong, kita cari solusi.
solusinya gimana nih? Mana yang lebih baik yang harus kita ambil? Supaya jangan ada satu orang yang merasa atau satu pihak yang merasa dirugikan dan pihak yang lain merasa diuntungkan. Jangan, tapi benar-benar harus sepakat, tidak merugikan salah satu pihak. Nah, inilah banyak makanya dalam kehidupan sehari-hari dengan kita mempelajari ilmu ekonomi, manfaatnya banyak banget. Ya, nah, ada yang tanya dulu nggak sampai sini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan. Ada? Margaret, Jelly, Alia, ada yang mau ditanyakan? Jelas? Ada yang perlu diulang? Nah, ini ya, banyak nih, nggak cuma 4 sebenarnya, banyak banget lah. Nanti kita pelajari meeting demi meeting. Setiap pertemuan pasti ada manfaatnya untuk kalian. Ya, jadi banyak banget yang bisa kita dapatkan dan diusahakan bisa dilakukan, dipraktekin ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jangan cuma tahu doang ya. Seperti itu. Nah, kalau kita belajar ilmu apapun itu pasti ada pembagian-pembagiannya. Nah, sama ekonomi juga sama, ada pembagian-pembagian ekonomi ya. Nah, ilmu ekonomi ini terbagi menjadi 3 kelompok dasar. 3 kelompok dasar ilmu ekonomi. Nah, bisa kalian lihat di situ tuh. Yang pertama itu ilmu ekonomi deskriptif. Ini yang pertama deskriptif. Yang kedua itu teori ekonomi. Dan yang ketiga ekonomi terapan. Nah, namanya kita belajar ilmu ya. Berarti dalam ilmu itu ada kelompok-kelompoknya tuh, ada pemahamannya lebih rinci, lebih detail dari cuma sekedar tadi pemahaman, tapi ada kelompok bagian-bagian ilmunya tuh yang bisa kita pelajari juga ya. Nah, yang pertama ekonomi deskriptif. Nah, di sini ada nih pengertiannya nih. Ilmu ekonomi deskriptif, kok nggak mau hilang annotate. Nah, yang pertama ilmu ekonomi deskriptif atau deskriptif ekonomi. Artinya berusaha menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Nah, ini ilmu pembagian ilmu artinya yang mempelajari dan menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Contohnya itu jumlah pengangguran di Indonesia. Ya, ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi yang menggambarkan, bisa juga menggambarkan peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi atau mengumpulkan fakta ekonomi yang berhubungan dengan suatu topik tanpa mengambil suatu kesimpulan atau generalisasi. Nah, itu bisa juga sebagai ilmu deskriptif. Tapi secara singkatnya, secara mudahnya, deskriptif ekonomi itu berusaha menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Contohnya, jumlah pengangguran di Indonesia. Ini masalah nih. Ya, kalau tadi dilihat ilmu ekonomi, nanti kita belajar ekonomi makro dan ekonomi mikro. Nah, jumlah pengangguran ini termasuk dari masalah ekonomi makro. Ya, ada 4 nanti kita pelajari juga di dalam ekonomi makro. Yang pertama, masalah ekonomi makro itu masalah inflasi. Nanti kita bahas kedua, ada yang namanya masalah pengangguran. Yang ketiga, masalah GDP. Nanti belajar juga nih, atau pendapatan nasional. Dan yang terakhir nanti kita pelajari juga ada di mengenai ini neraca perdagangan, atau ini mengenai ekspor dan impor barang atau jasa. Nah, ini nih.
Nanti kita pelajari salah satunya dalam ekonomi makro nanti yang dipelajari. Ini nih. Ini masalah semua nih. Ya, yang dipelajari ini masalah nih. Termasuk ini jumlah pengangguran. Masalah ekonomi ini, termasuk dalam ekonomi makro. Dan ini terjadi di masyarakat nggak? Terjadi. Ya, kamu bisa lihat di mana jumlah pengangguran, jumlah orang yang kerja, jumlah orang yang menganggur itu bisa dilihat di mana? Kamu bisa lihat di BPS. Link BPS, kamu lihat di BPS ya. Badan Pusat Statistik. Nih, kamu bisa lihat di sini nih. Bisa lihat di web. Nih, Badan Pusat Statistik. Di sini bisa kamu lihat berapa banyak sih pengangguran yang ada di Indonesia sekarang. Nah, di sini nih datanya semua nih. Datanya ada di sini nih. Nah, kamu bisa lihat di data BPS ini. Nih, mana ya, ada nggak ya? Sosial, nih tenaga kerja. Di sini semua data ada, data ekonomi di sini ada nih. Nih, penjelasannya dan sebagainya. Nih, ada nih. Persentase anak yang bekerja, ini ada nih. Ya, yang menganggur dan sebagainya ada nih. Yang bekerja nih, berdasarkan pendidikan dan sebagainya ada nih. Nanti kita belajar ini di topik, di bab ketenaga kerjaan. Jadi kalau misalkan kita ada waktu, ada memungkinkan, kita bisa field trip ke BPJS Tenaga Kerja atau ke Dinas Tenaga Kerja. Ya, semoga aja bisa terlaksana ya. Karena saya juga mau ngajak ke kelas kalian juga, yang tahun lalu juga belum sempat, ya, karena situasi dan kondisinya belum memungkinkan. Tapi bisa dilihat di sini nih datanya nih, di Badan Pusat Statistik. Ya, nah ini yang pembagian ilmu ekonomi ekonomi deskriptif ya, menggambarkan keadaan perekonomian sebenarnya dan itu terjadi di masyarakat. Ini harus cari solusinya nggak? Cari. Ya, ini jadi masalah nih, ya. Terutama di Indonesia ini bukan negara maju seperti Amerika, di mana pengangguran itu masih dikasih bantuan oleh pemerintah, walaupun ya itu cukup untuk hanya untuk makan ya. Di Indonesia nggak ada, tidak ada tunjangan untuk pengangguran, pemerintah tidak memberikan. Kenapa? Indonesia masih negara berkembang, ya. Nah ini nih, ini jadi masalah juga nih, banyak yang menganggur. Tambah lagi sekarang pandemi COVID kan, pengangguran naik lagi angkanya. Nah ini yang dipelajari nih, masalahnya ada, gimana solusinya? Cari solusi, ya. Lulusan S1 banyak tiap tahun lulusan, jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia sedikit, makanya terjadi pengangguran, banyak yang nganggur. Nah, makanya saya dorong kamu sekarang ya, karena kamu sekolah, siswa, sekolahlah setinggi mungkin. Jangan cukup kamu merasa cukup, udahlah Pak, saya nanti habis lulus SMA mah udahan, saya nggak mau sekolah lagi, capek. Jangan. Kamu harus sekolah setinggi-tingginya, setinggi mungkin. Ya. Kenapa? Sekarang kamu bisa lihat masalah pengangguran ini. Yang sarjana aja banyak menganggur. Ya, banyak sarjana kuliah susah-susah dapetin gelar, kerjanya juga kerja yang tidak sesuai dengan bidangnya. Banyak pengangguran. Makanya kalau kalau zaman saya seusia kamu, lulus SMA itu masih oke, banyak pekerjaan, peluang kerja masih banyak lulusan SMA. Tapi sekarang kamu lulusan SMA doang, tamat SMA, kamu cari kerja susah. Perlu minimal S1. S1 pun sekarang sudah banyak yang nganggur, ambil S2. Ya, master profesi di situ. Nah, makanya kalau kamu ada waktu, kamu masih punya ada yang support kamu untuk sekolah, sekolahlah setinggi-tingginya. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ada yang disebut dengan teori ekonomi, ya, merupakan kumpulan asas dan hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar melaksanakan kebijakan ekonomi. Nah, ini ya, jadi ada dasarnya.
Ya, makanya setiap kebijakan ekonomi pasti ada dasarnya. Dan nanti ditunjang dengan ada dasar hukumnya dan sebagainya. Ini terbagi menjadi ekonomi makro dan mikro. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya ya, saya jelasin lebih detail mengenai apa itu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro utamanya di sini adalah meneliti fenomena ekonomi yang lebih luas, seperti tingkat pengangguran, tadi ya, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat harga. Ini yang dipelajari dalam ekonomi makro. Kalau ekonomi mikro itu mempelajari bukan fenomena ekonomi yang lebih luas, tapi hanya mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas tadi. Nanti di pertemuan selanjutnya saya bahas lebih detail mengenai ekonomi makro dan ekonomi mikro ya. Dan yang terakhir ekonomi terapan. Applied economic dipandang sebagai sarana untuk solusi bagi masalah-masalah yang bersifat praktis. Nah, nanti berikutnya ada lagi tuh 8 cabang ilmu ekonomi, banyak bener ya. Nah, inilah pembagian ilmu ekonomi. Nah, sebelum nanti pertemuan selanjutnya saya akan jelaskan mengenai ekonomi makro dan ekonomi mikro ya. Tapi inilah yang menjadi pembagian ilmu ekonomi yang terdiri dari 3 kelompok dasar. Deskriptif, ini ya, contohnya menggambarkan perekonomian sebenarnya terjadi di masyarakat, hingga pengangguran di Indonesia. Teori ekonomi ini digunakan sebagai dasar melaksanakan kebijakan ekonomi ya. Nah, teori ini digunakan sebagai dasar melaksanakan kebijakan ekonomi. Artinya, ini berpengaruhnya, kalau ekonomi makro ini berarti untuk seluruh perekonomian sebuah negara, ya. Kebijakan yang diambil makanya harus hati-hati. Jangan sampai salah ambil kebijakan karena kerugiannya bisa efeknya itu banyak, luas, satu negara, satu perekonomian sebuah negara. Kalau ekonomi mikro ini cuma melihat, mempelajari perilaku individu, ya, terus perusahaan-perusahaan, ya, dalam membuat keputusannya, dalam bagaimana cara mengalokasikan sumber-sumber daya yang ada dan yang itu terbatas, ya. Dan yang ketiga itu ekonomi terapan. Artinya kalau ekonomi terapan ini untuk sebagai sarana untuk solusi bagi masalah-masalah praktis ya. Contohnya untuk bahas mengenai uang ya. Atau misalkan nanti istilahnya kebijakan moneter ya, menggunakan ekonomi moneter dan sebagainya. Pokoknya itu digunakan untuk merumuskan kebijakan, pedoman-pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu saja. Gitu, ya. Udah selesai. Ada yang tanya dulu nggak sampai sini? Mengenai pengertian ya, manfaat, dan ini pembagian ilmu ekonomi. Ya, di bab 1 ini masih banyak teori-teori, masih banyak apa ya teori lah banyaknya gitu kan. Inilah yang akan sebetulnya ruang lingkup yang dipelajari dalam ekonomi. Makanya kemarin kan saya selalu bilang, mulai sekarang baca berita-berita ekonomi, ya yang rajin seminggu, karena kita ketemu 2 kali, ada seminggu 2 kali lah minimal. Kamu tahu ada berita ekonomi apa hari ini, ya apa yang terjadi sekarang, ya itu dipelajari, dilihat apa sih, ya berita ekonomi hari ini apa sih, kan tinggal klik Google ya, lihat aja Google nih, Google tuh, misalkan kamu klik berita, nanti muncul dia berita ekonomi. Nih, contohnya gini. Tuh. Ini berita nih. Kalau tulis aja klik di sini kalau nggak ada misalkan berita ekonomi terkini atau hari ini. Bisa nih, tuh. Tuh, PPKM sampai 2 Agustus. Ini syarat naik kereta api terbaru. Nah, ini banyak nih berita-berita ekonomi nih. IHSG diprediksi lesu hari ini. Nah, ini baca-baca aja nih, ya. Karena ini yang terjadi nih. Harga emas tuh, Bitcoin dan Ethereum pimpin rally aset kripto sepekan terakhir, aturan perjalanan Kemenhub saat perpanjangan PPKM. Ini berita ekonomi nih. Ya, gitu. Intinya dari yang kamu pelajari pokoknya dari ekonomi kan mempelajari masalah yang tadi saya bilang ya. Please sekarang kalau masalah itu harus dihadapi.
jangan dihindari. Gigitnya digigit Gitu. Oke, yang kita juga udah selesai ternyata nih. Jadi Ya. kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Margaret, Jelly, dan Alia. Ya. Pak, tanya Pak, itu bukunya Bapak nggak pernah ngasih kan? Yang tadi, yang Bapak share screen itu, Oh ininya, PowerPoint-nya. ya. Boleh Nanti minta? saya share di Classroom aja ya, di GC ya. Oke, thank you Pak. Bukunya sih katanya udah datang sih katanya, tapi belum ini tadi, makanya tadi kan ngobrol sama Bu Uri itu. Tapi nggak tahu kapan nih dibaginya, lusa katanya 2 hari sih. Berarti kalau lusa hari ini dan besok. Ya masih mungkin minggu-minggu inilah. Nanti dikabarin ya. Gitu. Oke, sampai ketemu lagi nanti ya. Thank you Pak. Selamat beristirahat, selamat makan siang ya. Selamat beristirahat sejenak sebelum lanjut di pelajaran selanjutnya. Bye-bye Margaret, bye-bye Jelly, bye-bye Alia. Pak. Bye semuanya.